warahmatullahi wabarakatuh. Permohonan saya kepada Bapak Arif Rahman SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Perkenalkan, saya Syahrani Sofa Amalia. Di sini saya akan memaparkan hasil proyek analisis saya mengenai desain tata letak sirkuit terpadu, terutama pada putusan nomor 17 garing PDT Paten garing 2017 garing PN Niaga Jakarta Pusat. Terima kasih. Jadi yang pertama kita masuk ke identitas kasus, yang dimana perkara ini diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 November 2017. Para pihak dalam perkara adalah PT Raja Wali sebagai konstruksi sebagai penggugat pertama, yang dimana Poltex Tinjak sebagai tergugat, serta Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang sebagai turut tergugat. Dasar hukum yang menjadi acuan dalam perkara ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Sebelum membahas putusannya, perlu dipahami bahwa hak kekayaan intelektual merupakan hak yang diberikan kepada seseorang atas hasil kreativitas intelektual yang memiliki ekonomi. Salah satu bentuknya yaitu desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST, yaitu rancangan peletakan sebagai berbagai elemen dalam suatu sirkuit terpadu yang disusun dalam bentuk 3 dimensi. Perlindungan hukum terhadap DTLST bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong lahirnya inovasi di bidang teknologi. Selanjutnya, isu hukum yang muncul dalam perkara ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, apakah yang diberikan oleh Direktorat Jenderal telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000? Kedua, apakah dasar hukum yang dapat digunakan untuk membatalkan atau mengkoreksi hak yang telah terdaftar? Ketiga, pemegang hak selama proses sengketa berlangsung. Dan keempat, bagaimana peran direktorat dalam menjaga dan menjamin kepastian hukum terhadap DTLST. Dalam menimbang perkara ini, hakim tidak hanya melihat apakah sesuatu hak yang telah didaftarkan, tetapi juga menilai legal standing dari para pihaknya, keabsahan hak yang dimiliki, serta kesesuaian prosedur pendaftaran. Hakim menegaskan bahwa perlindungan hukum dalam haki tidak boleh hanya didasarkan pada formalitas administrasi, melainkan harus memperhatikan syarat-syarat substantif yang telah dilakukan dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kepastian hukum dapat menjamin prinsip utama pada putusan ini. Di dalam putusan saya memiliki arti penting bagi perkembangan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Maka putusan tersebut menegaskan bahwa hak yang telah terdaftar memang harus memperoleh perlindungan. Namun, perlindungan tersebut harus dilandasi dan didasarkan pada pemeriksaan yang benar dan memenuhi unsur kebenaran dan kebaruan serta orisinalitas. Oleh karena itu, Direktorat perlu mengingatkan bahwa kualitas pemeriksaan substantif agar hak yang diberikan benar-benar layak memperoleh kehidupan dan perlindungan hukum. Selain itu, saya melihat bahwa DTLST masih belum banyak dikenal dibandingkan dengan hak paten maupun merek. Padahal, perlindungan terhadap desain tata letak sirkuit terpadu sangat penting, terutama di tengah perkembangan industri dan teknologi elektronik yang semakin pesat. Karena itu, diperlukan sosialisasi maupun pelaku usaha agar memahami pentingnya perlindungan terhadap DTLST. Sebagai kesimpulan, perkara ini menunjukkan bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual harus memberikan keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak yang benar-benar memenuhi syarat. Hakim dan putusan ini memiliki dan mentitik beratkan pada legal standing, keabsahan hak, serta prosedur pendaftaran, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Adapun saran yang dapat saya sampaikan adalah
perlunya meningkatkan kualitas pemeriksaan substantif oleh direktorat, pembaruan regulasi yang menyesuaikan perkembangan teknologi, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya desain tata letak sirkuit terpadu. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap inovasi teknologi di Indonesia dapat berjalan lebih efektif. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.